105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom. Selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Program Embun Pagi kembali hadir dan menyapa di ruang dengar Anda pada hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Bersama dengan saya, Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Marilah kita mengawali hari ini dengan menghayati bahwa sumber pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus merahmati kita sekalian. Amin. Sahabat Petra, sebelum kita memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena cinta kasih dan rahmat-Mu membersamai kelangsungan hidup kami sampai dengan hari ini. Engkau memelihara hidup kami dengan berkat kesehatan, sehingga kami boleh mengawali hari ini dengan penuh sukacita. Ya Bapa, pada saat ini kami akan mengawali hari dengan memperhatikan bagian dari sabda-Mu yang abadi. Sabda yang menjadi suluh bagi langkah kami. Maka Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, sehingga kami mampu mendengar, mengerti, dan menghidupi kehendak-Mu, serta hidup dalam terang firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin menyempurnakan tanggapan akan kasih dan karya penyelamatanmu. Ini Tuhan, seru dan pengharapan kami. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra, pada saat ini marilah kita memperhatikan bagian sabda Tuhan yang akan kita baca bersama dari 1 Samuel 17 ayat 55, dilanjutkan pasal 18 ayat 1 sampai 5. 1 Samuel 17 ayat 55 sampai pasal 18 ayat 5. Demikian. Ketika Saul melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, "Anak siapakah orang muda itu, Abner?" Jawab Abner, "Demi tuanku hidup, ia raja, sesungguhnya aku tidak tahu." Kemudian raja berkata, "Tanyakan, anak siapakah orang muda itu?" Ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, maka Abner memanggilnya dan membawanya menghadap Saul, sedang kepala orang Filistin itu masih ada di tangannya. Kata Saul kepadanya, "Anak siapakah engkau, ya orang muda?" Jawab Daud, "Anak hamba tuanku Isai, orang Betlehem itu." Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkan pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah persahabatan
bagai kepompong. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, seorang tokoh bernama Albert Nolan dalam bukunya Jesus Today, ia mengatakan bahwa dunia ini sedang mengalami krisis individualis, yang berarti makin banyak orang menjadi egois dan hanya peduli pada kepentingan diri sendiri atau kelompoknya. Dan hal ini membuat dunia ini makin mengalami krisis cinta kasih. Kasih tidak lagi tulus, tetapi penuh dengan perhitungan. Menjadi begitu terbatas dan juga terkotak-kotak. Dendam dibalas dengan dendam, dan makin banyak luka yang ditimbulkan. Dan hal ini juga membuat dunia makin tidak ramah. Orang-orang begitu tertutup dan juga penuh prasangka terhadap orang asing. Sehingga kalau kita melihat keadaan yang demikian ini, mungkin kita berpikir, jika begini, apakah ada orang yang sungguh tulus mengasihi saya? Nah, sahabat Petra, bacaan kita pagi hari ini mengingatkan kita tentang bagaimana kehidupan dua insan yang saling membangun persahabatan, yaitu Daud, anak Isai, dan Yonatan, anak Raja Saul. Nah, jika kita melihat dari dua latar belakang antara orang tua Daud dan Yonatan, sangat jauh berbeda. Warga sipil biasa dan keluarga kerajaan. Tetapi inilah kenyataan yang terjadi bahwa Daud begitu bersahabat karib dengan Yonatan. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah selanjutnya dari bacaan hari ini, sungguh indahnya persahabatan mereka berdua. Bahkan Yonatan sampai rela mengikhlaskan tahta untuk sahabatnya. Nah, mengapa hal seperti ini dapat terbangun? Jawabannya adalah karena Yonatan mampu membangun persahabatan, membangun dan mempertahankan persahabatan tanpa mengedepankan fungsi hubungan persahabatan mereka. Hubungan persahabatan mereka sangat tulus, sederhana, jiwa mereka berpadu, sebagaimana disebutkan dalam pasal 18 ayat 1 tadi, sehingga mereka mampu mengasihi sahabatnya seperti diri sendiri. Nah, saudara, coba bayangkan, jika Yonatan mengedepankan fungsi hubungan persahabatan itu, mungkin akan lain ceritanya. Mungkin akan sangat sedikit fungsinya bagi Yonatan. Benefitnya bagi Yonatan tidak ada. Tidak ada untung yang banyak dari persahabatan mereka. Bahkan malah seperti Yonatan harus merendahkan dirinya sendiri, sebab dia akan bersahabat dengan warga sipil biasa, sedangkan dia adalah keluarga kerajaan. Dan kalau kita melihat kisah-kisah selanjutnya dari bacaan kita hari ini, Saul ini sangat membenci Daud, sehingga sebagai anak Saul, jika Yonatan mengedepankan fungsi hubungan, karena hubungan itu merugikan keluarganya, maka harusnya Yonatan menyudahi, bahkan membantu ayahnya untuk membinasakan Daud. Tetapi Yonatan tidak mengedepankan fungsi hubungan itu. Persahabatannya murni, sederhana, tulus, dan juga tidak ada kepentingan sedikit pun di balik persahabatan mereka, sehingga mereka berdua patut untuk dinobatkan sebagai tokoh persahabatan dunia. Nah, sahabat Petra, dimanapun Anda berada, dari kisah persahabatan antara Daud dan Yonatan ini, kita melihat bahwa krisis individualis dalam kehidupan bersama, seperti yang dikatakan oleh Robert Nolan dalam bukunya Jesus Today itu semua dapat terjadi karena seringkali manusia menganggap
bahwa hubungan antar individu itu sebagai hubungan fungsi, hubungan yang berfungsi. Sehingga jika hubungannya tidak berfungsi, ya sudah tidak menguntungkan kok bagiku, sehingga itu sudah dibuang, dilupakan. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian hari ini punya sahabat, besok pergi tidak punya sahabat lagi. Sehingga dalam kehidupannya tidak ada persahabatan. Dan ini sudah wajar bila kemudian manusia menjadi orang yang egois. Tetapi di sini, Daud dan Yonatan menginspirasi kita. Janganlah kita membangun persahabatan hanya berdasarkan fungsinya. Jika kita melihat hubungan itu berdasarkan fungsinya saja, kita mungkin akan berpikir benefit, untungnya apa, untung rugi, pamrih, dan sebagainya. Dan itulah sebetulnya yang menghalangi ketulusan dan kemurnian persahabatan kita. Tetapi sahabat Petra, sebagaimana Yonatan, persahabatan itu memberi dan mencurahkan kasih tanpa berpikir apa untungnya bagiku. Dan kalau kita melihat tema hari ini, persahabatan bagai kepompong. Apa untungnya jadi kepompong? Ia hanya perantara kasih dari ulat agar menjadi kupu-kupu yang indah. Tetapi bila tidak ada kepompong, bagaimana mungkin lahir kupu-kupu yang indah? Walau fungsinya dari kepompong itu nyaris disepelekan oleh orang. Tetapi kepompong selalu ada sebagai proses metamorfosis. Nah, sahabat Petra dimanapun Anda berada, semangat dan selamat membangun persahabatan dengan tulus, sehingga kita dapat mencurahkan kasih yang tulus juga kepada sesama kita. Amin. Sahabat Petra, mari kita mensyukuri sabdanya dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengingatkan kami melalui bagian firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini, supaya kami dapat membangun persahabatan yang murni dan tulus, tanpa melihat, tanpa berpikir akan fungsi dari hubungan itu. Kiranya Engkau memampukan kami menjadi sahabat bagi sesama kami, yang saling menguatkan, saling peduli, saling memberi semangat, walaupun itu kecil sekali manfaatnya bagi kami, tetapi itu sungguh sebetulnya menjadi berkat bagi sahabat kami. Maka Tuhan, mampukanlah kami. Tuhan, pada saat ini kami juga memohon kelangsungan berkat-Mu bagi sahabat Petra dimanapun kami berada, yang pada saat ini kami hendak bersama melanjutkan berbagai tugas dan aktivitas kami. Kiranya Engkau menuntun dan membimbing kami. Anugerahkanlah kami kesehatan dan kekuatan, sehingga kami boleh dapat menjalani hari ini dengan sukacita. Inilah ya Tuhan seru dan pengharapan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sahabat Petra dimanapun Anda berada, demikianlah program Embun Pagi menyapa kita pada hari ini, Jumat 21 Juni 2024. Saya, Pendeta Julius Setiawan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda saat ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.